Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengenalan model pembelajaran melalui TIK pada mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dosen Faisal Hasri, MKom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Lu'lu'atul Bariro dan teman-teman saya Iim Imaya, Sri Rantini, Tini Nuraini, dan Waqiatul Asyafah. A. Pengertian model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil, berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis dari awal hingga akhir pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Nurdiansyah, model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. 2. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. 3. Memiliki bagian-bagian model. 4. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 5. Membuat persiapan mengajar desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. C. Macam-macam model pembelajaran. 1. Computer Based Training merupakan proses pendidikan berbasiskan komputer dengan memanfaatkan media CD-ROM dan disk sebagai media pendidikan. Computer Based Training dapat menjadi alternatif yang baik untuk bahan pembelajaran cetak sejak rich media, termasuk video atau animasi, dengan mudah dapat ditanamkan untuk meningkatkan pembelajaran. 2. Computer Based Instruction adalah sebuah pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai sarana utama atau alat bantu yang mengkomunikasikan materi kepada siswa. Pada Computer Based Instruction, komputer menjadi pusat pembelajaran, center of learning, di mana siswa berperan lebih aktif dalam mempelajari suatu materi dengan media utama komputer. 3. Distance learning merupakan suatu sistem pembelajaran yang menggunakan dua pendekatan secara filosofi dan penggunaan teknologi. Filosofi dari distance learning adalah menurunkan barier pendidikan dan memungkinkan peserta ajar untuk belajar sesuai dengan yang diinginkan, waktu yang diinginkan, dan dapat berlangsung dengan tempat yang berbeda. 4. Distance education. Pendidikan jarak jauh berkembang sudah lama sebelum kita di Indonesia menggunakannya. Banyak definisi yang digunakan untuk pendidikan jarak jauh, yaitu yang pertama, terpisahnya guru dan siswa. Karakteristik inilah yang membedakan pendidikan jarak jauh dari pendidikan konvensional. Yang kedua, digunakannya media, biasanya media tercetak, sebagai sarana untuk menyajikan isi pelajaran. 5. Cybernetic Learning Environment. Studi mengenai sistem yang bisa dipetakan menggunakan loops, berbagai putaran, atau susunan sistem putaran yang rumit dalam jaringan yang menjelaskan arus informasi. Sistem pengontrol secara otomatis akan bermanfaat. Satu putaran informasi minimal akan menghasilkan feedback.
6. Desktop video conferencing. Perkembangan teknologi komunikasi membawa perubahan pada proses penyampaian informasi. Bentuk informasi yang disampaikan tidak hanya audio, tetapi juga visual. Konferensi video menggunakan telekomunikasi audio dan video untuk membawa orang-orang di berbagai tempat mengadakan rapat bersama. Konsep konferensi video sama seperti percakapan antara dua orang, point to point, atau melibatkan beberapa tempat, multi-point, yang lebih dari satu orang di ruangan besar pada tempat berbeda. 7. Integrated Learning System. Integrated learning atau pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan, meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik, motorik, dan seni. Semua bidang pengembangan tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang dipusatkan pada satu tema, sehingga pembelajaran menjadi terpadu. 8. Learning Centered Classroom. Dalam kelas, berpusat pada peserta didik. Guru dan siswa merefleksikan proses pembelajaran. Guru belajar untuk mengalihkan fokus kepada peserta didik dan mendorong mereka untuk berbagi tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. 9. Teleconferencing. Telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Telekonferensi dalam telekomunikasi merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. 10. Web-based training. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based training atau kadang disebut web-based learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses pembelajaran dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.